Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang yang meragukan Al-Quran. 3 tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat seumpama Al-Quran. Keunikan dan keistimewaan Al-Quran. Al-Quran mujizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang yang meragukan Al-Quran dengan cara meminta mereka untuk membuat satu surah yang sama dengan Al-Quran atau bahkan 10 surah. Jika mereka tidak mampu, maka itu membuktikan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Tantangan untuk membuat 10 surah. Al-Quran surat 11 ayat 13 menantang mereka untuk membuat 10 surah yang sama dengan Al-Quran dan mengajak siapa saja yang mereka anggap bisa membantu. Tantangan Allah untuk membuat satu surah. Al-Quran surah 17 ayat 88 juga menantang manusia dan jin untuk membuat satu surah yang serupa dengan Al-Quran jika mereka berani mempertanyakan kebenarannya. Makna tantangan. Tantangan ini menunjukkan keunikan dan keistimewaan Al-Quran, di mana tidak ada orang yang atau makhluk lain yang mampu membuat sesuatu yang sama dengan Al-Quran, sekalipun mereka berkumpul dan bekerja sama. Bukti kebenaran. Ketidakmampuan mereka untuk memenuhi tantangan ini menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ciptaan manusia. Menurut tafsir Kemenak, surah 2 Al-Baqarah ayat 23 membahas tentang tantangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajukan bagi orang-orang musyrik yang masih meragukan kebenaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang agar mereka membuat surah yang memiliki kandungan serupa dengan Al-Quran. Al-Quran, kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan seperangkat pedoman bagi umat manusia hingga akhir zaman. Oleh sebab itu, Al-Quran adalah mujizat terbesar yang diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan, keagungan, dan kehebatan Al-Quran telah ditegaskan dalam berbagai ayat. Namun hal tersebut tidak luput dari reaksi kaum kafir yang masih meragukan kemujizatannya. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang bagi siapa saja yang meragukan Al-Quran untuk membuat tandingan yang serupa dengannya. Tercatat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah tuduhan tersebut dengan meminta kaum musyrik menandingi Al-Quran dalam 3 tahapan. Pertama, menantang kaum musyrik membuat yang semisal dengan Al-Quran dalam segi uslub umum yang meliputi orang Arab, orang Ajam, manusia, bahkan jin untuk menandinginya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat 17 Al-Isra ayat 88. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Mengutip penjelasan tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat di atas disasar dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir dan Sa'id dari Ibnu Abbas, bahwa Salam bin Miskam dan kawan-kawannya sesama orang Yahudi datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Bagaimana kami akan mengikuti engkau, Muhammad, padahal engkau telah meninggalkan kiblat kami dan Al-Quran yang engkau bawa itu susunannya tidak seperti kitab Taurat."
Karena itu, turunkanlah kepada kami sebuah kitab yang dapat kami periksa. Kalau kamu tidak sanggup mendatangkannya, maka kami akan mendatangkan kepada kamu sesuatu yang sama dengan engkau bawa itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini yang menegaskan kepada mereka bahwa mereka semuanya tidak akan sanggup membuat kitab serupa dengan Al-Quran. Kedua, menantang kaum musyrik dengan mendatangkan 10 surat saja untuk menyaingi kemujizatan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah 11 Hud ayat 13-14. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang dapat menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ. Jika mereka yang kamu Muhammad seru itu tidak menerima seruanmu, ajakanmu itu, maka katakanlah olehmu, ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada ilah selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri kepada Allah? Dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan mengenai ayat di atas bahwa ukuran 10 surah baik dari sisi kefasihan, bahasa dan kualitasnya seadanya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan membuat 10 surah yang mampu menandingi Al-Quran. Ketiga, menantang kaum musyrik untuk mendatangkan 1 surah yang mampu menandingi Al-Quran. Firman Allah Ta'ala dalam surah 10 Yunus ayat 38. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang yang benar. Tantangan untuk membuat satu surah yang serupa dengan Al-Quran diulang kembali dalam firman Allah pada surah 2 Al-Baqarah ayat 23. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah untuk ikut membuatnya, jika kamu orang-orang yang memang benar.
Namun, Allah kembali menegaskan pada surah Al-Baqarah ayat 24, sampai kapanpun tidak akan ada yang sanggup menandingi keagungan Al-Quran, bahkan membuat hal yang serupa dengannya. Surah 2 Al-Baqarah ayat 24. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, pelihara dirimu dari neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Meski Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan bahwa tidak akan ada yang sanggup untuk membuat satu surah untuk menandingi Al-Quran, namun masih terdapat pihak yang coba menjawab tantangan tersebut. Salah satunya Musailamah Al-Kahzab. Musailamah Al-Kahzab adalah seorang yang mengaku sebagai nabi dan rasul pada masa Nabi Muhammad SAW. Musailamah bahkan membuat surah baru dengan nama Dibda Kodok yang ingin menyerupai surah Al-Fil, gajah. Tantangan-tantangan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di atas, tidak ada makhluk yang sanggup membuat tandingan bagi Al-Quran yang barang satu surah saja, baik itu pada masa Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup, setelah Nabi Muhammad meninggal hingga saat ini. Karena ketiga tantangan tersebut mematahkan semua tuduhan yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.